Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai gambaran dari strategi promosi. Pengertian strategi promosi menurut Ciptono dalam kurung 2001.2/2019, promosi pada hakikatnya adalah suatu komunikasi pemasaran. Artinya, aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Menurut Sistranningrum dalam kurung 2002.298 mengungkapkan arti promosi adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan saat ini atau di masa yang akan datang. Konsumen aktual adalah konsumen yang langsung membeli produk yang ditawarkan pada saat atau sesaat setelah promosi produk tersebut dilancarkan perusahaan. Dan konsumen potensial adalah konsumen yang berminat melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan perusahaan di masa yang akan datang. Tujuan dan strategi promosi. Promosi penjualan. Alat promosi penjualan dapat berupa kupon dan kontes yang dapat menawarkan dari 3 manfaat berikut. 1. Tahap pertama adalah komunikasi. Tahap yang kedua adalah insentif. Tahap ketiga adalah invitasi. Menurut Paliwada dan Bal, promosi penjualan berhubungan dengan aktivitas di point of sale, display, dan demonstrasi seperti leaflet, coba gratis, kontes, dan hadiah. Dalam kurung misal beli 1 dapat 2. Komponen strategi promosi. 1. Periklanan. 2. Promosi penjualan. 3. Penjualan tatap muka. 4. Hubungan masyarakat. Periklanan. Periklanan atau advertising merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal yang memberikan imbalan atau pembayaran kepada suatu organisasi atau menggunakan media massa, misalnya televisi, majalah, dan surat kabar. Promosi penjualan. Promosi penjualan atau self-promotion merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa dengan harapan pembelian dapat langsung dilakukan. Contohnya adalah obral, pemberian kupon, atau pemberian sampel produk. Penjualan tatap muka. Penjualan tatap muka atau personal selling merupakan proses pemberian informasi dan persuasi kepada para pelanggan agar membeli produk-produk yang dipasarkan melalui komunikasi secara personal. Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat atau publisitas merupakan bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk berita yang berisi informasi produk dan dipublikasikan melalui media massa dan tidak dipungut biaya. Salah satu contohnya adalah launching produk baru. Sasaran promosi. 1. Anak-anak. 2. Remaja. 3. Orang dewasa. Cara melakukan promosi. 1. Mulut ke mulut atau testimonial. Sistem tradisional ini masih cukup efektif apabila jika dipraktekkan di grup ibu-ibu arisan. Caranya yaitu dengan memberikan contoh produk yang siap dijual. 2. Promosi melalui jejaring sosial.
Menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau YouTube untuk mempromosikan produk. Selain gratis, media sosial ini juga mudah untuk dioperasikan. Cara melakukan promosi yang ketiga yaitu loyalty program. Promosi ini berupa pemberian poin pada setiap pembelian. Jika pembeli sudah mencapai poin tertentu, bisa diberikan voucher atau diskon khusus. 4. Upselling. Cara mempromosikan produk saat membeli sedang berinteraksi dengan penjual. Perlu kehati-hatian saat melakukan upselling agar pembeli tidak merasa dipaksa membeli produk. 5. Mengadakan suatu acara. Adakan acara seperti lomba memasak, kursus fotografi secara gratis, atau acara ulang tahun anak. Acara seperti ini dapat menarik pelanggan untuk datang secara sukarela. 6. Mengirim email dan mobile marketing. Mintalah alamat email atau nomor handphone pelanggan. Tanyakan apakah pembeli bersedia dihubungi jika ada informasi mengenai promosi suatu produk. 7. Membuat blog dan video. Membuat blog tentang produk yang dijual agar lebih banyak diketahui oleh masyarakat. Jika memungkinkan, buatlah video dan upload di jejaring sosial. 8. Stiker promosi di tempat-tempat menunggu. Stiker kecil tentang produk dapat dibuat dan ditempel di tempat umum. Dapat juga membagikan stiker mobil secara gratis yang berisi nama dan foto produk. Teknik promosi. 1. Memberikan kupon. 2. Memberikan potongan harga. 3. Melakukan promosi spesial. 4. Mengadakan kontes dan undian. 5. Pemberian contoh produk. Teknik promosi. Pemberian sampel adalah cara yang paling efektif dan paling mahal untuk memperkenalkan suatu produk baru. Contoh teknik sampling: 1. In-store sampling. 2. Door-to-door sampling. 3. Mail sampling. 4. Newspaper sampling. 5. On-package sampling. 6. Mobile sampling. 7. Brand (product placement). Media promosi. Berikut ini beberapa contoh media promosi yang mudah kita temui, antara lain 1. Internet. Internet dapat menjadi media promosi yang paling gampang digunakan di era serba digital. Saat ini selain tidak terlalu membutuhkan biaya untuk melakukan promosi internet, juga mudah diakses oleh semua orang. Misalnya, promosi secara gratis cukup menggunakan akun sosial, media yang dimiliki seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Lalu memasang foto produk yang akan dijual dan disertai caption mengenai produk tersebut. Tapi biasanya menggunakan sosial media ada juga dengan cara atau fitur yang berbayar tentunya. Cara ini memiliki jangkauan calon konsumen yang lebih banyak. Ada juga dengan memasarkannya dengan marketplace atau bisa juga menggunakan jasa promosi berbayar di internet. 2. Televisi. Acara televisi tentunya dapat menarik banyak orang sehingga dapat digunakan sebagai media promosi melalui iklan yang ditayangkan di sela-sela acara. Siaran televisi banyak dilihat oleh banyak orang. Itulah kenapa untuk melakukan promosi di siaran televisi membutuhkan banyak biaya. 3. Siaran radio. Contoh media promosi selanjutnya yaitu dengan siaran radio. Dalam melakukan promosi melalui siaran radio, menggunakan suara yang dibuat semenarik mungkin atau menggunakan kata-kata yang lucu, sehingga orang yang mendengarnya tertarik dengan produk atau jasa yang dijual. 4. Brosur.
Contoh media promosi selanjutnya, brosur merupakan media promosi yang dilakukan dengan membagikan kertas yang telah dicetak dalam jumlah banyak kepada orang-orang. Dalam membuat brosur, harus semenarik mungkin dan sertakan informasi mengenai produk atau jasa yang dijual secara jelas supaya terlihat menarik. Brosur juga berguna untuk mempromosikan suatu acara yang akan dilaksanakan, sehingga membuat orang-orang tertarik untuk mengurangi acara tersebut. 5. Poster. Selain brosur, contoh media promosi selanjutnya yaitu poster yang banyak ditemukan di tempat-tempat umum yang dilalui banyak orang. Poster biasanya berbentuk kertas yang berukuran cukup besar. Di dalamnya terdapat gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin sehingga dapat menarik perhatian orang-orang untuk melihat dan membacanya. 6. Papan reklame. Papan reklame atau billboard merupakan bentuk promosi menggunakan layar berukuran besar yang ditempatkan di luar ruangan. Bisa dikatakan juga papan reklame berupa poster dalam bentuk besar yang diletakkan cukup tinggi di tempat strategis yang dilalui banyak orang. Papan reklame saat ini terbuat dari logam, fiberglass, plastik, dan lain-lain. 7. Spanduk. Biasanya spanduk digunakan oleh perusahaan untuk mengenalkan produk maupun jasa yang dijualnya dengan cara ditempatkan pada tepi-tepi jalan raya atau toko pinggir jalan. Spanduk banyak sekali diminati karena pembuatannya cepat, harganya cukup murah dan relatif efektif dalam memasarkan produk. Spanduk umumnya terbuat dari kain yang disablon sedemikian rupa, tapi saat ini banyak yang dibuat dengan menggunakan teknik digital printing karena lebih cepat penyelesaiannya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.